Oh, 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 oh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hikmah Ramadan, dan tak terasa kita sudah memasuki hari ke-20 bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sungguh waktu ini sangat tak terasa. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi kita untuk maksimal di dalam menjalankan kesucian dan keagungan bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku, pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya tertarik untuk membahas satu tema, yaitu jangan mempertuhankan agama. Memang kalau kedengarannya tema yang saya akan angkat ini sesuatu yang mungkin akan mengejutkan saudara-saudara sekalian. Untuk itu kita akan memaparkan secara singkat dalam kesempatan ini apa yang dimaksud dengan tema yang akan saya ketengahkan pada hari ini, yaitu jangan mempertuhankan agama. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kerap kali dijadikan sebuah alat komoditi politik, komoditi golongan atau kepentingan kelompok, di mana agama atau simbol-simbol agama ini diambil, kemudian dibungkuskan terhadap orang-orang yang pengetahuan agamanya sangat rendah, dengan berbekal dari simbol-simbol penting keagamaan tersebut, dia menjustifikasi perbuatannya berdasarkan agama. Padahal sebelum agama itu ada, atau sebelum seseorang itu memeluk agama, terlebih dahulu wujud prima dari sebuah keberadaan di tengah-tengah kehidupan alam semesta raya ini adalah seharusnya kita harus mengimani, mengetahui bahwa Tuhan adalah pertama dan utama yang harus dikenal. Beriman terhadap kausa prima keberadaan, wujud prima yang mengadakan alam semesta ini, di mana seluruh eksistensi kehidupan tunduk di bawahnya, itu adalah awal dari proklamasi seseorang. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa syarat utama dari diterimanya sebuah ibadah, sebuah amal, sebuah perbuatan, bahkan agama, seorang yang memproklamirkan dirinya beragama, itu baru terima jika memiliki iman. Iman kepada Tuhan, iman kepada pencipta, iman kepada yang menghadirkan seluruh wujud alam semesta raya ini. Bahkan di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di dalam Nahjul Balaghah, itu dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali agama itu mengenal Allah. Seseorang tidak diterima agamanya kalau dia tidak mengenal Sang Pencipta. Kalau dia tidak beriman kepada yang menghadirkan segenap wujud, segenap keberadaan di alam semesta raya ini. Akan tetapi sangat ironi bahwa ternyata agama banyak sekali digunakan oleh orang-orang tertentu. Bisa mereka itu adalah orang-orang yang memang jahil terhadap agama, atau mungkin diri-diri yang serakah dunia. Sebetulnya dia tahu tentang aturan-aturan agama. Dia tahu bahwa agama itu
datangnya dari Tuhan. Dibawa oleh manusia-manusia mulia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena keserakahannya terhadap dunia, maka dia menjadikan agama sebagai alat untuk mengumbar hawa nafsunya, mengumbar keinginannya, dan dia merekrut orang-orang bodoh untuk memuluskan jalannya demi sesuatu yang ingin dicapainya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beragama, kemudian dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal Tuhan, maka dia akan mempraktekkan agamanya secara salah. Padahal ajaran agama, seluruh ajaran agama itu memberitahukan terhadap kita, mengajarkan terhadap kita yang dibawa oleh manusia-manusia suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan, kedamaian, ketentraman. Misalnya agama Islam. Islam itu sendiri berasal dari akar kata salam damai. Iman, rumpun katanya adalah aman, tentram. Jadi ironi seorang muslim yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, kemudian dia mempraktekkan agama yang justru orang lain merasa tidak aman bersamanya. Alam sekitar merasa tidak aman ketika akan adanya keberadaannya. Sangat ironi bagi seorang mukmin, seorang yang mengatakan dirinya beriman, beragama, tetapi dia tidak menghadirkan rasa aman di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi, jika seseorang itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal sifat-sifat Tuhan yang menonjolkan sifat kasih sayang, kasih dan sayang, yang membuka lebar-lebar pintu rahmat dan ampunannya terhadap segenap hambanya untuk selalu meminta ampun terhadapnya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah masih memanggil hamba tersebut, "Wahai hambaku, ayo berhadir menujuku untuk mendapatkan ampunanku." Karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Jadi agama kerap kali dijadikan alat komoditi untuk melangsungkan keinginan hawa nafsu seseorang. Ibnu Rushd mengatakan, jika kalian ingin menghancur masyarakat, kumpulkan orang-orang bodoh, kemudian bumbui kebatilan dengan agama. Oleh karenanya, jangan mempertuhankan agama. Orang yang beragama tapi tidak mengenal siapa yang menurunkan agama, maka beragamanya sia-sia. Dia akan mempraktekkan sistem keberagamaannya dengan amburadul, kebengisan, ujaran kebencian, adu domba dan fitnah. Sekali lagi saya katakan, agama itu tidak pertama kali datang, tetapi agama itu didatangkan. Siapa yang mendatangkan? Sang pencipta atau yang menghadirkan segenap wujud, yang menghadirkan alam semesta ini. Jika kita beragama tetapi kita tidak mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi agama yang kita praktekkan itu salah, tetapi kita bersikeras ngotot karena keterlanjuran kita beragama dan salah memahami dan salah prakteknya, tetapi tidak mau diperingatkan akan definisi agama yang benar, maka kita sudah mempertuhankan agama palsu. Agama yang benar itu adalah agama yang datang dari Tuhan. Tetapi agama yang dipraktekkan dengan kebengisan, dengan kezaliman, itu adalah agama persepsi kita sendiri, atau kita mengopinikan lambang-lambang keagamaan, tetapi sesungguhnya kita menghadirkan destruktif, kehancuran di tengah-tengah kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus manusia. Sampai jumpa pada hikmah Ramadan yang berikutnya. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.